Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Irawan Zebua. Zebra apa Zebua ini? Zebua. Putra Irawan Zebua bertanya di konten Polisi Lele. Pertanyaannya, Bang, bibit lele yang diberi pakan alternatif, bibit lele nih diberi pakan alternatif tanpa pakai casut dan kutir, berarti tanpa kedua pakan ini. Mulai dari umur 5 hari setelah menetas. Jadi ini begitu netes 1, 2, 3, 4, 5 hari sampai dengan ukuran 3,5 cm, 35 sampai ukuran 35 cm. Kemudian dari ukuran 35 itu diberi pakan pelet seperti biasa, Bang. Apakah bisa normal pertumbuhannya, Bang, sampai panen? Oh, gini. Gini, Bang Putra Irawan Zebua. Jadi mungkin maksud Bang Irawan ini begini. Maksud Bang Irawan, beliau menetaskan lele umur 5 hari nih setelah netes, setelah lele makan cangkang, makan semuanya tuh, setelah makan nutrisi yang ada di cangkang telurnya, 5 hari kemudian itu diberi pakan. Sebenarnya 3 hari juga, sebenarnya umumnya sih 2-3 hari. 5 hari nggak apa-apa. Kalau Bang Irawan ini 5 hari mungkin. Begitu 5 hari dia beri pakan alternatif di luar casut, di luar kutir, diberi pakan alternatif sampai dengan ukuran 35 cm. Normalnya kalau pakai casut 35 cm ini didapat itu rata-rata setelah 1 bulan. Catat, dari dia netes sampai ukuran 35 cm itu rata-rata dicapai itu dalam ukuran 1 bulan. 35 sampai ke 78 1 bulan lagi. Jadi artinya bibit lele itu dari dia netes sampai dia dijual bibit 78 rata-rata 2 bulan. Ada yang 2 bulan kurang, ada yang 2 bulan lebih, itu tergantung pakan. Nah, ini sekarang yang dibahas Bang Putra ini, kalau sampai ukuran 35 berarti beres dong. Begitu dia netesin bibit, dia kasih makan alternatif sampai ke ukuran 35, beres. Nah, yang jadi pertanyaannya, dari beresnya ini sampai ke panen baru dihajar yang bener nih, pakai pakan pelet, pakai pakan yang bener. Panennya gimana, Bang? Berarti nih startnya beda lagi. Startnya adalah dari 35 sampai ke panen diberi pakan pelet, normal apa enggak? Itu pertanyaannya. Saya jawab, normal, nggak ada masalah. Walaupun dia di awal tuh dikasih pakan alternatif tuh. Ini pakan alternatifnya kita nggak bahas. Kalau mau detail kita bahas. Kita bahasnya gini nih. Kalau pertanyaan Bang Putra udah saya jawab tuh, normal, nggak ada masalah. Mau dikasih makan pelet ya pertumbuhannya sesuai dari 35 ke panen dengan nutrisi peletnya. Mau dikasih makan ayam tiren sesuai panennya dengan jangka waktu sesuai nutrisi si ayam tirennya. Mau dikasih makan usus, mau dikasih makan koret, mau dikasih makan apapun sesuai dengan nutrisi protein yang dikonsumsi, yang diasup oleh si lele tersebut sampai panen. Nah, biar detail kita jawab begini. Jadi ceritanya nih mungkin Bang Putra ini di lokasinya nggak ada kutir, nggak ada casut, cacing sutra. Jadi beliau mungkin, kalau tebakan saya, menggunakan pakan alternatifnya itu mungkin putih telur. Termasuk bisa tuh, putih telur termasuk bisa, gerebek telur direbus, kuningnya dibuang, putihnya itu jangan dihancurin. Iya, telurnya direbus bulat-bulat, bukan telur kocok, bukan. Dikasih makan, mungkin pakai pakan alternatif telur, atau mungkin ada lagi pelet dibejok, dihalusin, dicampur ini campur itu menjadi pakan alternatif untuk bibit-bibit lele yang baru netes mungkin. Pokoknya yang dimaksud Bang Putra ini di luar cacing sutra, di luar dari kutir, menggunakan pakan alternatif. Pakan alternatifnya di sini Bang Putra nggak ngomong apaan. Intinya untuk mencapai 35 pastinya, saya pribadi bilang ya, pastinya karena nggak pakai casut ya, pastinya di luar waktu yang standar dikasih cacing sutra. Umpama kalau pakai cacing sutra si bibit tadi mencapai 35 dalam waktu sebulan, mungkin dengan sedikit olah pakan alternatif yang beliau punya mungkin lebih dari sebulan. Tapi kita juga nggak tahu juga.
ternyata pakan alter. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi. Kita juga nggak tahu juga. Ternyata pakan alternatifnya Bang Putra ini lebih pendek waktunya. Apakah dia pakai daging halus atau pakai baby udang tuh, baby shrimp atau apalah yang mungkin kan orang-orang sekarang lebih pinter daripada orang-orang dulu. Orang-orang sekarang tuh inovasi-inovasinya lebih cerdas. Nah mungkin kita nggak tahu inovasi dari Bang Putra ini pakan alternatifnya apaan. Mungkin Bang Putra nanti bisa tulis di kolom komentar pakainya apaan. Nah dengan begitu mencapai ukuran 35 bisa lebih cepat, bisa lebih sama, bisa lebih lambat dengan pakan alternatif Bang Putra. Nah sekarang yang dipertanyakan, terus Bang kalau udah ukuran 35 sampai ke panen, saya kasih full pellet nih Bang, waktu panennya gimana? Nggak masalah, waktu panennya standar, normal, sama. Seperti tadi saya bilang di awal, mau dikasih makan pelet ya jangka waktunya seperti pelet, mau dikasih makan ya macem-macem lah. Pokoknya nutrisi sesuai dengan yang dia dapat. Dengan asumsi panen lele tetap patokannya, panen lele tidak mungkin serentak. Kalaupun panennya terhambat atau lambat itu bukan karena banyak faktor sih, tapi bukan karena semata-mata nyalahin pakannya aja. Kalau pakannya saya selalu bilang dari tadi tuh, dari awal konten ini saya bilang lele dikasih makan apa, nutrisinya segitu, itulah jangka waktu dia panennya. Nah kalau panennya melar atau nggak beraturan atau apa, itu kembali lagi ke ya dari indukannya seperti apa. Kalau indukannya asal cuma nemu, maaf nih, di comberan yang makan yang nggak jelas, tiba-tiba ada lele gede, kawinin, ya indukannya nggak jelas, kawinin. Siapa tahu dia incest, kawin sesama saudara. Di satu kolam tuh ada yang abang dikawinin, jadinya incest kan, pertumbuhan jadi lambat, terhambat, bantet semuanya. Itu beberapa faktor yang kalau kita bahas ke sana melebar. Intinya lele akan bisa panen dengan pakan yang sesuai, catat, yang sesuai nutrisi si pakan tersebut. Ya gitu ya Bang Putra ya, biar jelas ya. Kalau masalah dari netesin sampai ke usia 35, mau dikasih pakan apapun, kalau sudah mencapai ukuran 35, mau di start makan yang benar sampai panen, tetap itu hitungannya sesuai pakannya. Kalau dari ukuran bawahnya terserah Bang Putra mau ngasih apa, selama dia mau makan, selama dia mau hidup, selama dia mau besar, tidak ada masalah. Kan sesuai. Kalau Bang Putra ngasih makan apalah gitu yang nggak jelas protein, kan yang rugi Bang Putra juga. Untuk mencapai ukuran 35 melar waktunya. Standarnya sebulan, ya lebih kurang sebulan gitu, bisa sampai 3 bulan. Kok nggak gede-gede? Iya, eceng gondok doang saya gituin. Dimakan gak Bang Putra gitu kan? Ya umpama gitu, dikasih eceng gondok dimakan gak? Dimakan Bang, eceng gondok saya rebus, saya kasih inian tuh air udang rebon biar ada amis-amis, boleh dimakan, doyan. Tapi gedenya lama, karena nutrisi eceng gondok seperti apa sih, proteinnya seberapa sih, kan gitu pemirsa. Ya semoga jelas. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Kalau yang saya omongin ini masih ada yang bisa dikomentarin yang lebih benar dari yang saya jawab, buat pembelajaran sama-sama, biar semuanya sama-sama belajar, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang menggurui, sama-sama tulis di kolom komentar. Semua saya bukan semua sih, yang komen saya respon pelan-pelan ya, namanya saya satu lawan orang banyak, lawan se-Indonesia malah ini orang se-Nusantara, yang dari sono nanya sini nanya, saya jawabnya juga pelan-pelan aja dah. Pokoknya saling memaklumi. Kalau yang pertanyaannya saya belum respon, saling memaklumi. Insya Allah saya respon pelan-pelan. Berbagi nggak pernah rugi. Diulangin lagi, rugi kalau nggak kebagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.